Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Ayulan Noktaviani dari SMA Swasta Sinar Kasih Nangapino dan rekan saya, Husnul Khair dari SDN 5 Pemuar, serta Azbi dari SDN 16 Labai Mekar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husnul. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini baik, Pak Husnul. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Husnul kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Baik, yang pertama yang saya akan pertanyakan yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya, Pak. Ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Ya. dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya yang pertama yaitu kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif, Ya. dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak, terkait pertanyaan Pak Husnul tadi, potensi yang ingin saya kembangkan di sini nanti yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya nanti, Pak. Oke, baik, Pak. Lanjut, yang kedua, Pak, potensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Oke Pak, terkait kompetensi yang spesifik yang ingin saya diobservasi nanti, yaitu ya saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Pak. Itu Pak ya. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching kan? Yang saya inginkan nantinya adalah saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coachee saya itu, Pak. Itu ya, Pak ya. Ya. Baik, kalau demikian dulu ya, Pak, Ya. untuk pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya kepada coachee. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Husnul atas kesempatan yang diberikan. Ya, oke, sama-sama, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ayu. Hai juga, selamat Pak. siang. Selamat siang, Ya, Pak. oke. Makasih ya sudah hadir di kesempatan hari ini. Ya. Di sini kita ngobrol nggak lama Bu Ayu ya. Paling 10 sampai 15 menit aja ya. Apa nih yang mau Bu Ayu omongin nih? Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya Pak. Ini Pak, ada yang ingin saya sampaikan nih kepada Bapak. Ada yang ingin saya obrolkan nih Pak sama Bapak terkait permasalahan di sekolah saya nih Pak. Oke. Tentang beberapa rekan guru di sekolah saya yang memiliki tingkat kedisiplinan agak kurang nih Pak. Ya. Jadi ketika waktunya masuk kelas untuk melakukan pembelajaran, guru-guru ini masih standby di kantor, masih santai-santai lah, ngobrol-ngobrol dengan teman sesama guru. Jadi masuk kelas tidak tepat waktu gitu Pak. Ya, baik-baik.
Berarti Bu Ayu di sini ingin menyampaikan bahwasanya ada permasalahan di sekolah terkait rekan guru Bu Ayu di sekolah yang mana kedisiplinannya itu sangat rendah ya. Benar sekali. Pada jam masuk itu sudah tiba, tapi mereka tetap standby di kantor ya kan, ngobrol. Padahal seharusnya anak-anak sudah menunggu dan mereka seharusnya masuk untuk mengajar seperti itu ya. Iya, benar sekali. Bu Ayu, ini Bu Ayu, kita cuma punya waktu pendek nih Bu Ayu ya. Bu Ayu pengen dapat apa nanti dari percakapan kita ini? Ya, yang ingin saya dapatkan yaitu beberapa hal untuk mengatasi hal tersebut. Jadi ada beberapa ide atau gagasan yang nantinya bisa saya terapkan kepada rekan guru tersebut untuk menjadi lebih disiplinan. Ya. Oke Bu Ayu, ini saya mau tanya, menurut Bu Ayu atau pengamatan Bu Ayu, konsep disiplin seorang guru itu seperti apa sih? Disiplin itu? Baik, menurut saya disiplin itu ya tepat waktu. Jadi ketika sudah bel tanda masuk berbunyi, kita semua sesama rekan guru ya, termasuk saya ya Pak, sudah harus siap untuk masuk kelas, bukan malah masih ngobrol, masih makan, masih santai di ruang guru. Jadi ketika kan kasihan kan anak-anak Pak sudah menunggu seperti itu. Jadi kita harus tepat waktu. Ya, berarti menurut Bu Ayu itu disiplin menurut Bu Ayu itu harus melaksanakan sesuatu sesuai ketentuan yang sudah disepakati ya. Benar, ya Pak. Jadi tidak mengabaikan tugas. Kalau waktunya sudah tiba ya masuk ya. Ya, Bu Ayu, berarti menurut Bu Ayu gini, kira-kira dengan permasalahan seperti itu ada di level berapa sih rekan guru Bu Ayu itu tentang ketidakdisiplinannya itu? Oke, menurut saya mereka itu ada di level 6 lah Pak. Di level 6 ya? Ya, berarti tingkat ketidakdisiplinan rekan guru Bu Ayu itu ada di level 6. Nah, berarti harus ditingkatkan lagi Bu Ayu. Selanjutnya nih Bu Ayu, apa yang bisa Bu Ayu lakukan agar rekan-rekan guru Bu Ayu itu bisa disiplin atau bahkan bisa mengubah kebiasaan mereka itu dari yang tadi Bu Ayu tetapkan level 6 sehingga levelnya bisa naik menjadi 9 atau 10 gitu. Kira-kira apa nih Bu Ayu? Baik, yang bisa saya lakukan ya, saya harus bisa memberi atau bisa menjadi role model dulu Pak. Jadi memberi contoh dulu lah dari diri saya terlebih dahulu. Jadi setiap pergantian jam atau setiap pembelajaran akan segera dimulai, otomatis saya ini harus memberi contoh dulu. Jadi ketika bel berbunyi, saya sudah harus siap membawa segala yang harus saya bawa ke kelas, sudah harus langsung masuk kelas tanpa menunggu lagi, sama-sama berjalan ke kelas. Jadi saya harus memberikan contoh yang baik dulu. Contoh tepat waktu. Berarti dari perencanaan Bu Ayu tadi memberikan teladan dulu kepada rekan-rekan Bu Ayu tadi yang tingkat kedisiplinannya itu masih kurang ya. Oke Bu Ayu. Selanjutnya Bu Ayu, kemungkinan Bu Ayu melakukan hal tersebut gimana? Bisa nggak dilaksanakan atas perencanaan Bu Ayu tadi itu? Tentu saja bisa Pak. Bisa. Ya bisa. Mungkin Ya. Sekali, ya. Ya bisa. Dalam bayangan Bu Ayu nih, pelaksanaannya nanti gimana nih? Misalnya memberikan teladan itu dalam segi apa saja? Oke Pak, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, yang pertama yaitu dengan memberi contoh dulu, memberi teladan dulu dari diri saya, dengan dengan masuk tepat waktu ketika bel berbunyi itu sudah saya langsung bersiap menuju kelas, seperti itu. Kemudian yang bisa saya lakukan lagi adalah ya berbagi praktik baik ya, mungkin mengadakan sebuah sosialisasi untuk rekan guru dan sesama pemangku kepentingan di sekolah. Apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu, bagaimana nantinya yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal seperti ini. Oke, berarti ada dua tadi yang bisa saya tangkap di sini. Contoh teladan yang ingin Bu Ayu berikan itu salah satunya memberikan masuk tepat waktu ketika bel sudah berbunyi. Yang kedua melakukan berbagi praktik baik ya. Baik itu lewat pelatihan atau seminar-seminar kepada rekan-rekan guru. Nah, dari kedua perencanaan Bu Ayu itu tadi,
yang mana yang paling mungkin Ibu Ayu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang intinya lebih mudah lah kira-kira yang mana? Tentu saja yang dimulai dari diri saya sendiri, Pak. Gitu. Jadi yang saya lakukan sendiri yaitu memberi teladan dengan disiplin, tepat waktu, masuk ke dalam kelas ketika bel telah bunyi. Itu yang paling mungkin. Itu yang paling mungkin ya. Berarti yang pertama tadi, kalau yang kedua kan berbagi praktik baik ya. Itu kan membutuhkan waktu. Tapi kalau memberikan teladan tadi masuk kelas tepat waktu itu mungkin lebih mungkin dilakukan dan bisa segera. Oke Bu Ayu. Kapan nih rencana itu akan dilakukan? Segera mungkin lah Pak. Saya akan, ini kan sudah hari Jumat, jadi besok hari Sabtu kan kita nggak sekolah ya, libur. Jadi dalam waktu dekat, yaitu yang paling dekat ya hari Senin minggu depan. Jadi saya sudah harus mulai melakukan hal tersebut minggu depan, yaitu pada hari Sabtu. Oke Bu Ayu. Sip Bu Ayu, baik. Kita ini udah di ujung sesi nih ya. Apa nih yang Bu Ayu dapatkan di sesi percakapan kita ini tadi? Banyak sih Pak yang saya dapatkan. Yang pertama saya mendapatkan sebuah ide atau gagasan bagaimana nantinya yang harus saya lakukan untuk mengatasi apa yang selama ini saya pikirkan, seperti itu Pak. Yaitu tadi dengan memulai dari diri saya sendiri, menjadi contoh atau teladan bagi sesama rekan. Oke Bu Ayu, kalau gitu kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen dengar lebih banyak lagi nih tentang perencanaan yang sudah Bu Ayu terapkan tadi. Kira-kira rencana tersebut berhasil diterapkan dan apakah ada perubahan terhadap teman guru Bu Ayu tadi yang pertama tingkat disiplinnya rendah dengan rencana yang Bu Ayu terapkan, ada perubahan di rekan-rekan guru Bu Ayu itu. Oke Bu Ayu ya, makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak. Waalaikumsalam Pak Usnul. Oke baik Pak, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak. Dengan Bu Ayu. Nah sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Iya Pak. Mengenai observasi yang telah Bapak lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, dimana saya dengan coaching tadi menanyakan yang pertama tujuan, kemudian yang kedua saya menanyakan ada juga identifikasi, selanjutnya ada juga rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koci saya tadi itu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi itu sudah bagus Pak, dan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ayu sehingga Bu Ayu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum kita tutup, yaitu untuk kedepannya potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ingin lebih memahami dan mendalami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi antara saya dengan coach saya gitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi harapan saya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya tutup percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Sama-sama Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak
tergerak menggerakkan. Terima kasih.